Udah, ini mau di zoom kakiku yang gede ini. Sorry ya, pahanya gede banget guys. Berdiri nih jadinya seperti tinggian yang ghost tadi sih. Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Oke, sekarang kita lanjut ke video sepatu yang ketiga, yaitu sepatu aku yang kayak heels ini. Tara, ini nggak begitu tinggi guys. Jadi kalau ada teman-teman tunanetra yang penasaran, ini tuh kayak apa ya nyebutnya, heels, tapi heels yang nggak tinggi banget dan kalian bisa pakai. Itu kayak gimana ya deskripsi? Pokoknya sepatunya kayak heels, kayak kalian buat pakai gaun gitu. Cuman ini nggak begitu tinggi dan nggak kecil belakangnya, bukan heels yang kayak gitu. Anyways, aku tuh pecinta banget sepatu tinggi. Sekali lagi, kalian mungkin kalau lihat video-video aku yang lain, apalagi yang dulu-dulu, aku sering banget pakai wedges. Ataupun kalian kenal aku, pasti kalian tahu Eka tuh senang banget pakai wedges. Emang suka, nggak tahu kenapa deh, pokoknya suka banget. Dan aku nggak takut pakai heels atau wedges. Sekali lagi, nggak takut ya. Dan di sini juga aku pengen bilang bahwa tunanetra itu nggak harus pakai sepatu atau ya flat shoes gitu juga nggak. Boleh aja pakai heels. Aku udah dari zaman dulu pakai heels dan aku nggak masalah banget. Dan aku punya tips sebetulnya cara pilih heels and everything dan cara pakainya, cara biar tetap kelihatan elegan ketika kalian jalan pakai tongkat. Tapi mungkin di next video ya, karena di Australia sini aku nggak bawa heels atau wedges. Aku cuman bawa satu heels yang nggak tinggi-tinggi banget ini karena jarang aku pakai guys kalau di Aussie. So aku nggak terlalu banyak koleksi heels gitu loh. Kalau di Indonesia sih aku sering pakai gitu. Kalau di sini dingin guys, jadi ngapain pakai heels kan? Tapi aku tetap bawa satu kalau misalkan just in case aku ada acara pesta-pesta or something like that, atau mungkin nanti wisudaan aku bisa pakai heels ini. Yang pun nggak modal banget ya, nggak beli lagi gitu. Nah ini dia. Ini nggak begitu tinggi, nggak tahu berapa senti sih kira-kira, Cenggus? Ya pokoknya lebih tinggian sepatu Ghost-nya tadi ya guys. Di zoom tuh Cenggus. Oke. Nih kayak gini, ini biasa sih, aku nggak tahu mereknya. Mereknya Cenggus. Aku beli di Matahari sih, aku beli di Indonesia ini. Aku beli di Matahari. I don't know apa brandnya, nggak bermerek sih sebenarnya. Jadi aku tetap punya sepatu kayak gini ya. Kalau misalkan just in case kayak tadi aku bilang, aku ke pesta, aku ikut meeting, ataupun kayak misalnya aku pakai rok-rokan manja, cila. Aku bisa pakai kayak gini heels. Cuman this is not my favorite karena pendek. Terlalu pendek buat aku gitu. Ini bukan wedges sih, heels ya. Heels kan? Iya sih, aku pernah pakai kayak gini ya. Aku pernah pakai kayak gini dan aku waktu itu ngisi acara di salah satu SLB. Terus kepala sekolahnya pernah bilang gini, ya ampun Mbak Eka udah tinggi ngapain pakai heels gitu-gitu kan. Kayak iya mungkin beberapa orang menganggap ini tinggi ya, jadi bikin badan kita lebih tinggi. Cuma menurut aku tuh enggak, ini enggak tinggi guys. Cuman mungkin kesulitannya, nah ini juga sih, aku pengen review, cuman kayaknya nggak di episode kali ini ya, mungkin nanti di episode khusus heelsan gitu ya. Nggak sekarang deh, nanti aku coba pakai ya, pakai ini. Oke guys, aku bakalan coba pakai si heels ini. Sumpah biasa banget kalau misalkan tunanetra pakai heels, gak cuman aku sih, orang-orang lain, apalagi yang teman-teman tunanetra yang emang kerja di kantoran, I do believe you guys wear this kind of shoes, pakai heels gitu kan. Aku dulu waktu kuliah S1 di Indonesia juga pakai heels ke kampus. That's okay. Aku punya tipsnya gimana kalian biar kelihatan lebih cantik pakai heels, plus juga jalannya nggak aneh gitu ya meskipun pakai tongkat. Malah enak banget sih sebenarnya, tongkat itu bisa ngebantu kalian kalau jalan pakai heels. Alright, nih. Hah? Satu lagi, katanya suruh pakai satu lagi guys. Aku tuh berusaha bikin video tuh singkat guys, tapi nggak bisa. Oke. Sorry ya kalau pahaku gede banget. Oke, sekali lagi, ini nggak begitu tinggi. Aku punya yang lebih tinggi. Kalian coba deh tengok video aku yang dulu. Nanti deh aku kasih di description box ya. Video aku yang aku pakai heelsnya sih menurut aku cukup tinggi. Dan pakai heels gini sebenarnya
bisa dibilang bahaya juga, iya, bukan bahaya ya, tapi kayak nggak direkomendasikan buat tunanetra juga, ya nggak direkomendasikan, tapi susah banget sih nih masuk. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai juga nggak masalah, buktinya aku pakai, ya. Kenapa sih dibilang nggak direkomendasikan? Ya ada alasannya guys. Oke. Udah, ini mau di zoom kakiku yang gede ini, sorry ya pahanya gede banget guys. Berdiri nih jadinya seperti tinggian yang ghost tadi sih. Berdiri karena terus biar kelihatan kakinya. Kak dia banyak ada benar. Maksudnya biar kelihatan belakangnya tingginya gitu sudah. Oke ya. Oh gini katanya, ada sorry ya, pahaku pantatku gede banget. Nih gini, tingginya segini, gak tinggi banget kan? Pendek ini guys. Cuman kalau kalian badannya tinggi mungkin lebih tinggi lagi. Oke guys, kalau heels, kalau kalian, if you wanna try this, just go for it. Kalau misalkan kalian mau coba aja kayak aku santai aja sih pakai ginian, pergi naik turun tangga juga nggak masalah. Maksudku, aku enjoy aja karena emang, maksud gini loh. Kalau kalian misalkan pengen aktivitas kayak mondar-mandir, entah di sekolahan, maksudnya di sekolahan kayak kalian guru mungkin ya, tunanetra yang jadi guru ataupun di acara apapun gitu, boleh aja pakai heels kayak gini. Aku sih bisa bilang ini masih tetap bisa dihandle. Kenapa? Karena dia heelsnya tuh nggak kayak jarum gitu loh, yang kayak, ngerti nggak sih, kayak heels yang cuman satu jari panjang gitu. Itu mungkin agak sedikit risky atau beresiko buat tunanetra, karena kalau misalkan kalian itu jalan, apalagi di jalanan yang biasa, bukan di gedung gitu ya, dan ternyata ada lubang, itu heels kalian bisa masuk ke situ guys. Ya jangankan tunanetra, orang biasa pun kalau yang bentuk heelsnya itu satu jari gitu loh, yang ngerti nggak sih, yang kayak jari gitu loh, kayak jari, tau kan? Nah gitu, itu bisa masuk. Tapi kalau punya aku ini kan enggak, dia lebar, jadi aku nggak takut untuk nyemplung atau nyelip di lubang-lubang gitu, sepatuku nggak. Jadi aku nggak masalah, aku pergi ke tempat yang kayak bukit-bukit gitu ya, aku juga pakai. Aku ke mana lagi ya, ke tangga juga aku pakai gitu loh. Jadi nggak masalah, aku naik turun mobil juga aku pakai. Cuma drawbacksnya atau kayak kelemahannya dari sepatu kayak gini adalah gini loh, ini kan bahannya tuh kayak halus gitu ya, kayak aku nggak tahu jelasinnya apa, kayak sepatu-sepatu yang halus kayak kaca gitu loh guys, ngerti nggak sih? Kayak kaca kayak gitu-gitu. Nah itu tuh kelemahannya gini, aku bener-bener menghindari banget sepatu yang jenis kayak gitu, kecuali pakainya itu di tempat yang emang gedung, di hotel, di meeting room and everything. Aku menghindari banget kayak pergi ke kampus pakai yang bahannya begini tuh gimana ya kak? Ya pokoknya kayak kumasnya juga licin-licin. Iya makanya, maksudku kalau misalkan kalian mau pakai sehari-hari ke kampus, pakainya wedges aja deh, yang tinggi tetap tinggi, tapi kan dia wedges gitu. Wedges pas juga bukan buat kampus. Maksudnya bukan ke kampus juga sih, tapi maksudnya kayak aktivitas di sehari-hari gitu loh. Maksudnya kayak mungkin kalau orang awas tuh masih nggak masalah pakai gini. Cuman gini loh, yang aku mau bilang adalah kalau kalian pilih sepatu yang bahannya itu gini, kayak kaca-kaca plastik, jadi kayak glowing ya, jadi kayak glowing gitu loh guys, kayak bercahaya, kayak cantik gitu, glowing. Nah, aku tuh sayang, termasuk kalau ketika kalian milih sepatu yang bulu-bulu gitu loh, ngerti nggak? Kayak berbulu, kan ada tuh sepatu yang kayak buludrunya, buludru, sepatu buludru gitu. Aku menghindari. Kenapa? Karena aku sayang sama si sepatunya. Kok bisa sayang? Iya betul banget. Karena gini, tunanetra, kalau misalkan jalan, ya kan, apalagi tuntunan sama tunanetra di depannya, kadang dia itu nabrak di depannya, oke? Jadi aku misalkan jalan dan ternyata di depannya misalnya ada Mas Ari, tunanetra juga. Aku biasanya nginjek sepatunya Mas Ari atau nabrak sepatu di depanku. Dan ketika kalian pakai sepatu yang bludru atau sepatu yang glowing kayak gini, itu bakalan bikin lecet guys, gitu loh. Bikin lecet, dan sayang dong kalian udah beli. Kayak aku pernah beli waktu itu produknya Elizabeth, mungkin nggak semua orang tahu ya, ini kayak butik lah gitu. Nah itu tuh glowing manja, tapi ternyata dia kayak scratch gitu. Jadi ada
goretan-goretan karena aku sering nabrak orang atau enggak kalau misalnya aku naik tangga nih. Tunanetra naik tangga itu biasanya biar bersensor itu kadang ditempelin ujung sepatunya atau ujung sendalnya. Atau enggak ketika kita melangkah naik ke atas, seret, nggak tepat kan? Kalau orang awas dia bisa tepat di permukaan, tapi kadang kita terlalu berlebihan, pokoknya nabrak anak tangga tersebut. Nah, kalian kebayang nggak sih, sayang dong sepatu kalian yang glowing manja atau kayak bludru itu akhirnya scratch gitu, kena cakaran-cakaran. Nah, aku tuh nggak rekomendasiin sih kalau kalian pengen aktivitas yang benar-benar banyak aktivitas dengan sepatu-sepatu glowing manja atau kayak bludru, tunanetra tuh ngehindarin. Maksudnya aku gitu ya, sebagai tunanetra tuh ngehindarin karena udah beli mahal-mahal ratusan ribu atau bahkan jutaan, tapi ternyata nantinya cepet rusak. Maksudnya bukan rusak copot atau gimana, enggak, tapi kayak kayak kena scratch gitu karena dia mungkin nabrak depannya. Atau namanya tunanetra kita nggak pernah tahu ya, kadang jalan kita kesandung gitu ya, kesandung tembok, kesandung tangga atau nabrak orang di depannya, dan itu sangat memungkinkan sepatu kalian untuk dapat goretan atau scratch gitu. Jadi please, kalau kalian pengen ikutin langkah aku, hindari sepatu yang bludru ataupun yang glowing manja untuk aktivitas sehari-hari. Nggak boleh pakai, tapi kalau itu di hotel, kalau itu meeting sama kolega atau meeting organisasi mungkin, atau ya pokoknya intinya tempatnya aman lah. Kalian boleh pakai heels setinggi apapun dengan ala-ala bludru atau ala-ala glowing. Yang penting tempatnya safe, kalian nggak bakalan kayak perlu naik turun tangga dan menghindari kaki kalian scratch. Dan apalagi kayak aku pakai kayak ginian sih biasanya kayak ke pesta atau meeting juga ya, karena nggak terlalu banyak aktivitas, cuman kayak berapa menit atau berapa jam gitu doang sih.